Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puja hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita berada di permulaan bulan Sya'ban, di mana bulan Sya'ban ini bulan diangkatnya amalan-amalan kita. Memang tidak ada keutamaan bulan Sya'ban itu tidak seperti bulan Rajab kemarin yang dimasukkan satu di antara 4 bulan hurum, dan bukan pula seperti Ramadan yang memang pemimpinnya bulan-bulan. Tapi meski demikian, bulan Sya'ban ini adalah bulan diangkatnya amalan kita, karena amalan-amalan itu ada yang sifatnya diangkat harian, dan itu waktunya ketika sholat asar dan subuh. Ada yang sifatnya mingguan, di hari Senin dan hari Kamis, dan juga ada sifatnya tahunan. Kapan? Di bulan Sya'ban ini amalan kita diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perbanyaklah amalan di bulan Sya'ban, terutama amalan-amalan yang nanti akan dilakukan secara rutinitas di bulan Ramadan, seperti puasa, membaca Al-Quran, bersedekah, dan lain-lain. Adapun pembahasan di malam hari ini, kita akan membahas secara khusus tentang khutuwat asy-syaitan, tentang jerat-jerat syaitan atau langkah-langkah syaitan ketika menggoda anak Adam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, permusuhan kita manusia dengan syaitan ini itu sudah terjadi sejak bapak kita berada di sorga. Bahkan sebelum Adam ditiupkan ruh, permusuhan itu sudah ada, dan itu disebutkan di dalam Sahih Muslim ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam dari berbagai macam sifat tanah, kemudian dibentuk sedemikian rupa, maka Allah biarkan bentuk Adam itu sampai mengeras, belum ada ruh. Kemudian iblis tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk selain para malaikat dan selain dirinya dari kalangan jin. Disitulah iblis mulai hasad. Dia datang ke patung Adam yang belum ditiupkan ruh, kemudian kadang masuk dari lubang telinga, keluar dari lubang hidung, masuk dari lubang hidung, keluar dari lubang dubur. Kemudian iblis mengatakan, sesungguhnya makhluk yang Allah akan ciptakan ini makhluk yang lemah. Kenapa? Fa innahu ajwab, karena banyak rongga di dalamnya. Berarti makhluk ini banyak kelemahannya.
pasti dia perlu minum, makan dan begitu seterusnya. Sehingga iblis mengatakan, lau sullittu alayya, kalau seandainya dikuasakan kepadaku Adam ini, la uhlikanna, aku akan hancurkan dia. Ini belum ditiupkan ruh, iblis sudah sesumbar seperti itu. Ditambah-tambah ketika betul-betul Allah tiupkan ruh, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika Rabbmu berkata, sungguhnya aku akan menjadikan khalifah. Malaikat ketika itu sempat menawarkan diri dan mengatakan, ya Rabb, kalau seandainya kelak makhluk yang kau akan ciptakan ini akan menumpahkan darah dan akan banyak merusak di bumi, sebaiknya kami sajalah yang kau turunkan ke bumi. Tidak usahlah diciptakan Adam tu. Tetapi Allah mengatakan, aku lebih paham dari ciptaanku dibandingkan kalian. Maka ketika itulah Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan para malaikat untuk sujud. Apa yang terjadi? Fasajadu, semua malaikat sujud, illa iblis, kecuali iblis. Disinilah permusuhan kedua. Setelah ditiupkan ruh, iblis tidak mau sujud. Apa alasan iblis tidak mau sujud? Alasan iblis tidak mau sujud karena ada syubhat di kepalanya, dengan mengatakan, ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Rabb, aku kan lebih baik dibandingkan dia. Masa yang lebih baik sujud kepada yang tidak lebih baik? Kau ciptakan aku dari api loh, sementara Adam tercipta dari tanah. Api mendekati cahaya, artinya kami dekat dengan malaikat dibandingkan Adam. Itu syubhatnya iblis itu. Inilah kemudian permusuhan iblis kepada Adam membangkang perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sejak itulah Allah murka, dan Allah katakan, fakhruj minha fa innaka rajim wa inna alaika la'nati ila yaumiddin. Keluar kau iblis, engkau terkutuk, sesungguhnya laknatku akan melekat kepadamu sampai hari dibangkitkan kiamat. Kemudian iblis pun melihat kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala, bukannya bertobat, malah dia mengatakan, qala fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Kalau begitu ya Rabb, tangguhkan usiaku sampai hari kau bangkitkan kiamat ini. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan permintaan iblis dan mengatakan, innaka minal munzarin. Kalau begitu, baik, saya akan berikan kau tangguhan. Subhanallah. Ketika iblis merasa aman bahwa dia tidak akan pernah mati dan akan dimatikan kelak ketika bumi dan alam semesta ini dikiamatkan, maka dia punya kesempatan semakin hancur, semakin jahat, dan semakin ada kesempatan untuk balas dendam kepada Adam. Dari sini dia mengatakan, qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajmain. Dengan kemuliaanmu ya Rabb, aku akan sesatkan semua keturunan Adam ini. Jadi target iblis itu untuk menyesatkan Adam dan anak turunannya, kalau bisa semuanya, enggak tanggung-tanggung, semua anak keturunannya kalau bisa disesatkan. Makanya dia mengatakan, la ughwiyannahum ajmain, saya akan sesatkan mereka semuanya kalau bisa.
Tetapi keinginan iblis tidak tercapai karena tidak semua terkena rayuan iblis kan. Ada orang-orang yang tidak terkena rayuannya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu yang ikhlas. Tetapi kebanyakan turunan Adam itu menjadi pengikut iblis, bahkan bandingannya 1 berbanding 999. Lihat bandingannya itu. Dari 1000 orang yang selamat cuma 1, yang tidak selamat 999. Luar biasa iblis. Mana dalilnya? Allah Subhanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Yaqulu Allah Ta'ala ya Adam fayaqul labbaika wa sa'daika wal khairu fi yadayk. Allah berfirman kepada Adam, wahai Adam, maka Adam mengatakan, ku penuhi panggilan dan kebaikan semua ada di tangan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, akhrij ba'than nar, keluarkan utusan-utusan neraka. Maka Adam heran mengatakan, wa ma ba'thun nar, apa yang Anda maksud utusan-utusan neraka itu? Qala, maka Allah mengatakan, min kulli alfin tis'umi'atin wa tis'atu wa tis'in, setiap 1000 pisahkan 999, masukkan ke neraka. Artinya selamat cuma 1. Yang selamat cuma 1 tuh, bayangkan. Berarti 99% cita-cita iblis hampir tercapai kan. Tinggal 1% saja. Ketika dia mengatakan saya akan sesatkan mereka semuanya kan, rupanya hampir berhasil karena 1 berbanding 999 kan. Luar biasa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Adam alaihi salatu wassalam mendapatkan tempat tertinggi di sorga sebagai pengganti iblis, mulailah iblis hasad. Kemudian mulai memberikan was-was kepada Adam alaihi salam dan juga pasangannya Hawa. Ketika Allah Subhanahu wa taala menguji keduanya agar jangan dekat-dekat pohon larangan, ini ada kesempatan iblis nih. Ada celah di sini. Kalau Adam sampai memakan buah larangan, berarti Adam pun akan dicelakakan Allah Azza wa Jalla. Maka mulailah iblis membuat makar, datang kepada Adam dan Hawa memberikan was-was, tapi tidak bergeming keduanya. Sampai ketika iblis bersumpah, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin, demi Allah wahai Adam, aku ini seorang penasehat yang baik. Ketika itu belum ada makhluk yang bersumpah atas nama Allah demi sebuah kedustaan, apalagi bersumpah di sorga, di alam para malaikat. Ya Adam percaya sajalah kan gitu, karena sebelumnya belum ada bersumpah kepada Allah untuk sebuah kedustaan, kecuali iblislah yang mengawalinya. Kemudian iblis mengatakan, Adam, kenapa Allah larang kau dekat-dekat pohon larangan itu? Saya mau kasih tahu nih, kalau engkau mendekati pohon larangan dan kau memakannya, antakuna malakaini au takuna minal khalidin, karena kelak engkau akan jadi malaikat atau boleh jadi engkau akan dikekalkan di surga. Makanya Allah tidak berkehendak itu. Kemudian iblis bersumpah, demi Allah, aku ini seorang penasehat. Akhirnya karena percaya dengan sumpah iblis, Adam pun mendekati pohon itu kemudian memakannya.
Berarti orang yang suka sumpah-sumpah untuk kedustaan itu, itulah anak buah iblis. Dan itu paling banyak di pasar. Itu sumpah-sumpah dusta ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah ketika Adam betul-betul turun ke bumi, Hawa juga turun ke bumi, iblis juga turun ke bumi, kulnah bitu minha jami'a, turun kalian semua ke bumi ini. Maka disilah kemudian mulailah ma'arakah, peperangan antara iblis dengan Adam dimulai, dan dengan anak turunannya. Dan iblis memiliki senjata-senjata yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, tentu sebagai ujian kepada Adam. Ada 4 senjata yang digunakan iblis untuk menggoda Adam dan seluruh keturunannya, termasuk kita. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada iblis mampu untuk at-tazyin, menghias-hias, mampu menghias-hias yang batil menjadi hak, yang hak menjadi batil, yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar, atau mencampur adukan keduanya sehingga tidak lagi jelas mana yang batil mana yang hak, karena sudah gaduh-gaduh di dalamnya. Ini yang pertama. Yang kedua, al-kadhibu wal mukhada'ah, pandai berdusta dan pandai menipu. Kemudian yang ketiga, Allah buat Adam tidak bisa melihat iblis, dan iblis sanggup melihat Adam dan turunannya. Dan ini yang paling sulit ikhwan, melawan musuh di depan muka, nampak kelihatan batang hidungnya, dengan melawan musuh yang tidak kelihatan. Susah dilawan ikhwan. Macam cara namparnya? Kalau jelas batang hidungnya kita tempeleng aja lah si iblis itu kan. Lah ini tak nampak pula, macam mana caranya? Ini yang kemudian agak sulit kita menghadapi mereka, dan mereka mudah pula menghadapi kita. Kemudian yang keempat, qudratuhu ala al-ittila ala syai'in minal ghaib. Allah berikan kemampuan kepada iblis dan juga turunannya, mampu dibukakan atau ittila. Ittila itu menili, meneropong hal-hal yang gaib. Seperti mereka naik ke langit, mencuri dengar percakapan para malaikat, kemudian dapat satu kalimat, kemudian diturunkan ke bumi, kemudian dijual kepada para dukun dan paranormal. Mereka diberikan kemampuan untuk itu. Dan ini 4 perkara ini semua karena ada tujuan. Apa tujuannya? Yang pertama, supaya semua manusia dibuat syirik dan kufur. Ini tujuan pertama iblis. Gimana caranya membuat manusia itu jatuh kepada kesyirikan dan kekufuran. Dan disebutkan di dalam surah Al-Hasyr ayat 16, kamatsali syaitan idz qala lil insani kfur, seperti permisalan syaitan yang mengatakan kepada manusia, kafirlah kamu. Jadi tujuan yang pertama ini yang paling besar, bagaimana manusia itu menjadi kufur kepada Allah dan menyekutukan Allah Azza wa Jalla, dan berhasil. Karena Allah mengatakan wa ma yu'minu billahi wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun, dan tidaklah beriman kebanyakan manusia kecuali mereka menyekutukan Allah. Lihat hari ini orang-orang yang percaya dengan paranormal, para dukun, para bomo, percaya dengan tangkal-tangkal, jimat-jimat, tempat-tempat klinik, keramat-keramat, dan begitu seterusnya menyebar. Berhasil iblis membuat orang kufur. Kemudian yang kedua, tujuan iblis adalah isya'atul fahsya, berusaha menyebar keburukan, menyebar kejahatan,
menyebar kemaksiatan di tengah-tengah umat manusia. Ini tujuan yang kedua. Dan tujuan akhir daripada iblis ini adalah dia akan mengajak sebanyak-banyaknya Adam dan keturunannya untuk menjadi sama-sama penghuni neraka jahanam. Itulah inti daripada iblis itu, menyesatkan anak Adam. 3 perkara ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya iblis itu bagaimana caranya orang itu kufur, itu yang paling utama. Sampai-sampai dijelaskan dalam hadis dari Sabrah bin Abi Faki. Dia mengatakan, aku mendengar Nabi SAW bersabda, inna syaitan qa'ada libni Adam bi'atrukihi faqa'ada lahu bitariqil Islam. Sesungguhnya syaitan duduk untuk menghalang-halangi anak Adam dari berbagai macam jalan. Setan duduk menghalangi jalan bagaimana orang itu jangan sampai masuk Islam. Kemudian iblis akan memberikan was-was, tuslimu wa tadaru dinaka wa dina abaika wa abaika wa abai abaika. Buat apa kau masuk Islam? Apakah engkau akan meninggalkan agamamu, agama bapak-bapakmu dan agama moyang-moyang? Kemudian fa'asahu fa'aslam. Tetapi ada juga yang tidak menuruti kata-kata iblis, dia pun tetap nekat masuk Islam. Dari sini kita tahu bahwa iblis berusaha menghalang-halangi hidayah. Jangan sampai orang itu masuk ke dalam Islam, atau yang sudah masuk Islam bagaimana dikeluarkan dari Islam. Itulah tujuan inti daripada iblis, supaya sebanyak-banyaknya iblis mendapatkan pengikut di neraka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Dan permusuhan itu ditandai ketika kelahiran setiap anak Adam. Jadi kalau ada bayi lahir, disitulah iblis menancapkan permusuhannya. Dengan cara apa? Dengan cara menusuk lambungnya. Makanya setiap bayi yang dilahirkan pasti menangis. Kenapa menangis? Karena ditusuk oleh syaitan. Tapi tusukan ini tidak memadaratkan, hanya sekedar menabuh genderang perang, seolah-olah setan mengatakan, kau lahir, aku musuhmu. Gitu maksudnya. Udah dikasih tahu itu sejak bayi itu, udah ditoel tuh, aku musuhmu. Itu waktu bayi lahir itu ya. Kecuali 2 bayi yang tidak ditusuk lambungnya, Maryam dan putranya Isa bin Maryam. Dan itu ditunjukkan dalam sebuah hadis, ma min mauludin yuladu illa nakhasahu syaitan. Tidaklah ada bayi yang lahir kecuali ditusuk lambungnya oleh setan. Fayastahillu sarikhan min nakhsati syaitan illa ibni Maryam, illa ibna Maryam wa ummahu. Maka bayi itu akan menjerit, menangis karena tusukan itu, kecuali ibunda Maryam dan putranya. Dari sini kita tahu bahwa setiap bayi lahir iblis sudah menabuh genderang perang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi Anda perlu tahu bahwa sehebat apapun iblis dan anak buahnya, mereka tidak bisa mengajak kita secara langsung. Datang kepada antum, ambil tangan antum, diseret, yuk kita mabok. Enggak gitu ya. Yuk kita zina, enggak. Ayo kita ke kuburan syirik, enggak ada. Dia main datang, kemudian ngajak antum, nyeret tangan antum, dibawa ke tempat maksiat. Bukan itu caranya. Bukan. Mereka tidak sanggup melakukan seperti itu.
tapi yang mereka lakukan hanya memberikan was-was saja. Tapi walaupun hanya sebatas was-was, pengaruhnya luar biasa. Adam loh sampai turun dari sorga. Bukan iblis yang bawa tangan Adam, hayo hayo, atau didorong-dorong, makan tuh, nggak gitu. Dikasih was-was, ya, makan, nanti kau jadi malaikat, makan supaya kau kekal di sorga, gitu ya kan, dibisi-bisi, ya, bukan diajak, ayo kita makan sama-sama, nggak gitu, ya. Jadi iblis dan anak turunannya itu tidak bisa menguasai manusia. Dia hanya bisa memberikan was-was, tapi dahsyatnya was-was bisa menurunkan abina Adam dari sorga. Luar biasa. Makanya Allah mengatakan qul a'udzu birabbin nas. Di situ ada min syarri waswasil khannas. Masih was-was saja dia, tapi luar biasa pengaruhnya, ya. Dan terkadang iblis itu ketika mengarahkan manusia tidak langsung kepada perkara besar, tidak, tetapi ada khutuwat namanya, ya, ada langkah-langkah. Jadi mereka itu pakai langkah-langkah. Apa saja langkah-langkahnya? Kata para ulama mengatakan yang pertama, langkah yang mereka lakukan adalah ishtighal bil mubahat. Bagaimana iblis itu ataupun syaitan berusaha menyibukkan antum dengan perkara-perkara mubah. Nggak ada dosanya, tapi disibukkan. Main bola, perkara mubah. Nggak ada hukumnya main bola, perkara mubah, tapi disibukkan dengan bola. Akhirnya gara-gara sibuk bola lupa sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ustadz, mana ada main bola 24 jam? Kok 5 waktu lupa? Ya, kecapean, tidur, besoknya lagi main bola lagi. Belum lagi kemudian diingatkan dengan para pemainnya lagi, diidolakan dengan pemain-pemain kafirnya lagi kan. Dia tidak paham, tidak kenal idola-idola dia, nabi, para sahabat, para ulama, tapi para pemain bola hafal di luar kepala. Luar biasa kan? Itulah perkara mubah disibukkan, akhirnya masuk ke dosa kan. Awalnya kan mubah-mubah saja main bola, tapi jadi haram jadinya. Ketika mulai melalaikan sholat, melalaikan zikir, baca Quran, setan ini begini caranya. Dia akan menyibukkan manusia dengan perkara mubah-mubah dulu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Atau contoh yang lain pamannya, ngumpulin duit setahun 2 tahun sampai penuh celengannya, ya. Bukan untuk umroh, ya, untuk jalan-jalan ke Singapura, Australia gitu kan. Padahal biayanya sama tuh. Bahkan kalau jalan-jalan lebih lagi itu duitnya. Uang umroh mungkin 30 juta ada kebanyakan. Jalan-jalan kurang 50 juta juga kan. Kalau sampai ke luar negeri itu jauh-jauh, kecuali ke Barelang kan gitu. 50.000 aja lah. Ya. Artinya kan jalan-jalan ini kan perkara-perkara mubah kan. Antum mau jalan kemana saja nggak ada hukumnya. Tapi kalau kemudian pikiran kita ini disibukkan dengan mubah terus, bisa terjerumus kepada yang haram akhirnya kan. Ini bahaya nih. Itulah caranya setan. Ini yang pertama. Kalau sudah berhasil, maka dia akan naik lagi ke atasnya sedikit. Apa itu? Tahawun fi syubuhat. Mulai meremehkan yang syubhat-syubhat. Apa yang syubhat-syubhat itu? Banyak. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Nah, yang tengah-tengah itu tak jelas. Itulah syubhat namanya. Syubhat itu tengah-tengah antara halal dan haram.
Tapi siapa yang meninggalkan syubhat, kata Rasul, maka dia telah menjaga agamanya. Siapa yang masuk ke dalam syubhat, berarti dia sudah masuk ke perkara haram. Makanya kata para ulama, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, wa inna ahadakum lan yazala bi khairin mattaqallaha. Manusia itu akan senantiasa di atas kebaikan selama dia bertakwa kepada Allah. Wa idza syakka fi nafsihi syai'un sa'ala rajulan. Tapi kalau sudah mulai ragu-ragu, cepat tanya sama orang alim, cepat tanya sama ustaz, sama ulama, fasyafahu minhu, supaya terhilangkan dari syubhatnya. Tanya kalau nggak tahu, ya, jangan main labrak aja kan. Ini boleh nggak? Ini boleh nggak? Pinjol boleh nggak? Nih, umpamanya. Kalau ragu-ragu tanya hukumnya. Jangan habis melakukan syubhat baru tanya pula. Tanya dulu, kalau ragu-ragu itu tanya. Ada loh ustadz yang ngasih dalil riba itu boleh katanya. Tapi jangan banyak-banyak katanya. Sikit aja itu boleh itu. Saya dengar ada dalilnya itu. Dalilnya Quran lagi loh ustaz kata. Apa itu? Allah melarang itu yang memakan riba, wala ta'kulur riba adhafam mudha'afa. Janganlah kalian makan riba berlipat-lipat. Artinya kalau tidak berlipat-lipat hanya satu lipat saja. Begitu maksudnya. Berarti boleh tuh. Dia hanya membaca ayat ini. Bagaimana dengan ayat yang lain? Wadharu ma baqiya minar riba, kata Allah, tinggalkan semua jenis riba, mau yang besar mau yang kecil. Kalau orang tidak tanya kepada orang alim, nanti akhirnya jatuh ke syubhat di situ. Itu hati-hati itu jadinya. Ini banyak yang terjun pada perkara syubhat ini. Ini kalau setan dah berhasil di sini, naik lagi dia. Pandai setan itu. Apa itu? Mulai dia jatuh kepada al-muhtaqirat minadz-dzunub. Dia mengenteng-entengkan melakukan dosa, memudah-mudahkan melakukan dosa. Makanya kenapa seorang ulama bernama Sa'ad Bilal ibn Sa'ad ibni Tamim al-Qasi, yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Mubarak dari Auza'i, kata beliau, la tanzur ila sigharil ma'siyati walakin unzur li azamati man asaita. Jangan pernah melihat kecilnya sebuah dosa, tapi lihatlah engkau sedang berbuat dosa kepada siapa. Jangan dilihat kecilnya sebuah dosa, tetapi lihatlah Anda sedang berbuat dosa sama siapa. Karena kalau orang sudah meremeh-remehkan dosa, ini bahaya. Ini kan dosa kecil saja, gak apa-apa, kan belum dosa besar. Kan gitu ya. Kalau bahasa seperti ini, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, la saghirata ma'al istimrar. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-terusan, ya besar juga lah kan itu. Ibarat antum mengumpulkan satu kerikil tiap hari, lama-lama menggunung juga tuh kerikil tuh. Maka jangan kemudian terjebak dengan pembagian dosa. Ada dosa kecil, ada dosa besar. Ini kan kecil saja, belum besar katanya. Nggak apa-apalah kan gitu, sekali-kali katanya. Subhanallah kan itu ya. Ini hati-hati. Sebab nih, kalau sudah terbiasa meremehkan dosa kecil ataupun mengenteng-entengkan amal, mengenteng-entengkan berbuat amal, melakukan kewajiban, melakukan sunnah dan begitu seterusnya, maka syaitan akan naik lagi tuh yang keempatnya itu. Apa itu? Irtikab al-mubiqat. Mulai dia menghancurkan dengan cara melakukan dosa besar. Disuruhnya untuk melakukan dosa besar itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an yang dikeluarkan Al-Bukhari,
Kata Nabi SAW, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhi oleh kalian 7 perkara yang menghancurkan kalian. Sahabat mengatakan, apa itu Rasul? Maka Rasul mengatakan, asyirku billah, was-sihru, wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bilhaq, wa aqlu riba, wa aqlu malil yatim, wa tawalli yawmaz zahfi, wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilati. Kata Rasul. Apa 7 perkara itu? Pertama, kesyirikan. Yang kedua, sihir. Yang ketiga, membunuh jiwa tanpa hak. Yang keempat, makan riba. Yang kelima, makan harta anak yatim. Yang keenam, lari dalam peperangan. Dan yang ketujuh, menuduh wanita baik-baik dikatakan seorang pezina. Mulai kepada mubiqat, ya. Gimana orang didorong-dorong sama syaitan itu untuk melakukan dosa besar? Membunuh, minum khamr, berjudi, dusta, ghibah, macam-macam dosa besar itu. Kalau sudah berhasil nih, tingkatan yang paling tinggi, bagaimana manusia ini sampai taraf kepada kekufuran. Gimana ini? Ini udah balik kecil nih ke atas-atas. Gimana kok jadi kufur? Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, ya'ti syaitan ahadakum, syaitan akan datang berikan was-was kepada salah seorang di antara kalian. Fayaqul, dan mengatakan, man khalaqa kadza, man khalaqa kadza, hatta yaqul man khalaqa rabbak, fa idza balaghahu falyasta'id billahi minasyaitonir rajim. Maka syaitan akan membisikkan, siapa yang menciptakan ini? Oh Allah. Siapa yang menciptakan itu? Allah. Siapa yang menciptakan ini? Allah. Siapa yang menciptakan itu? Allah. Terakhir, siapa yang menciptakan Allah? Terakhir itu pertanyaannya tuh. Awalnya, siapa yang menciptakan bumi? Allah. Siapa yang menciptakan langit? Allah. Siapa yang menciptakan gunung? Allah. Siapa yang menciptakan pohon? Allah. Terakhir pertanyaannya, siapa yang menciptakan Allah, katanya. Kan gitu. Itu dibisikkan sampai tingkat ke situ. Makanya Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, syaitan itu ketika membawa khutuwat, langkah-langkahnya, maka akan membawa 6 langkah, kata Imam Ibnul Qayyim. Imam Ibnul Qayyim mengatakan, ada 6 langkah, itu senjata syaitan untuk menyesatkan anak Adam. Apa 6 langkah itu? Yang paling tinggi, al-kufru billah, kekufuran kepada Allah. Yang kedua, an yuqi'aka fil bid'ati, bagaimana orang itu supaya berlaku bid'ah. Setelah syirik, kufur, baru di bawahnya bid'ah. Kemudian di bawahnya lagi fi kabairi dzunub, dosa besar. Kemudian di bawahnya lagi fi saghairi dzunub, dosa-dosa kecil. Kemudian di bawahnya lagi at-tawassu fil mubahat, menghabiskan waktunya hanya untuk melakukan perkara mubah, akhirnya melalaikan dari ketaatan. Dan yang terakhir, kata Imam Ibnul Qayyim, disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak afdal dan meninggalkan yang afdal. Salat di rumah kan gak apa-apa, ya. Salat di masjid afdal, salat di rumah gak apa-apa, ya sudahlah di rumah saja. Jadi selamanya di rumah aja, itu gak mau ke masjid ya. Itu kan meninggalkan yang afdal dan melakukan yang tidak afdal. Seperti itu, ikhwan. Jadi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pertama, kufur, dibuatkan orang untuk kufur. Dan kufur ini kan banyak macamnya. Ada namanya kufur al-juhud wa takdzib, menentang dan mendustakan, seperti kufurnya orang-orang Yahudi kepada Nabi SAW. Tahu yang benar tapi mengingkari kenabian. Ada namanya kufur i'rad wal istikbar, berpaling dan sombong, seperti kufurnya iblis kepada Allah, tidak mau sujud ketika Allah perintahkan sujud kepada Adam. Atau kufur syak, ragu-ragu terhadap Allah,
Hati-hati. Ataupun mungkin kufur nifak, orang-orang munafik yang menyembunyikan kekufuran dalam hati dan menampakkan keislamannya. Ini kekufuran namanya. Kemudian di sana ada di bawahnya disebut dengan bid'ah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanan. Apakah seperti orang yang dihiasi padanya keburukan amalannya, tetapi seolah-olah dia melihat amalan yang buruk itu baik. Kenapa? Bagaimana orang itu bisa tobat kalau seandainya yang buruk dianggap baik, yang bukan ibadah dianggap ibadah? Ya sulitlah tobatnya. Ini kan ibadah, padahal bukan ibadah kan itu. Makanya sering saya katakan bahwa bahaya bid'ah ini, satu, dia pelakunya sulit untuk bertobat, beda dengan maksiat. Kenapa? Karena ahli maksiat yang dilakukannya tahu itu maksiat. Tahu orang berzina, tahu zina itu maksiat. Orang lagi nyolong nyuri, tahu dia nyolong. Coba tanya pencuri, nyolong tuh baik nggak? Pasti bilang tak baik nyolong. Loh, kenapa kau nyolong? Tuh makan lah kan itu ya. Coba ahli bid'ah antum katakan seperti itu, enggak baik, berpahala. Yang kedua, tidak semua maksiat itu bid'ah, tapi semua bid'ah itu maksiat. Pencuri tidak dikatakan ahli bid'ah. Pezina antum katakan ahli bid'ah? Ya bukanlah. Itu maksiat, ahli maksiat. Kemudian maksiat itu ikhwan tidak ada turunannya pengen jadi ahli maksiat. Tidak ada umpamanya pencuri berdoa, ya Allah jadikan anakku sama seperti aku pencuri. Tidak ada. Pezina mengatakan, ya Allah jadikan anakku germo. Tidak ada. Tidak ada. Sejahat-jahatnya orang itu pasti berdoa, cukuplah abimu saja yang mencuri gitu. Kau jangan, kau jadi ustaz. Kan itu ya. Tapi ahli bid'ah tidak. Kalau bisa anaknya kayak dia, karena merasa di atas kebaikan, makanya bahaya. Setan suka tuh di situ. Masuklah setan dari jalur yang kedua ini. Kalau kemudian tidak berhasil juga, diturunkan tuh. Untuk apa? Bagaimana dia melakukan dosa besar? Gimana dia caranya masuk ke dosa besar nih? Syirik tak bisa, kufur tak bisa, bid'ah tak bisa, turun. Gimana caranya dia disibukkan dengan zina, disibukkan dengan khamar, disibukkan dengan judi, disibukkan dengan ghibah, dengan dusta, macam-macam dosa besar. Oh, ini kuat imannya nih. Turun lagi. Ya. Dengan cara apa? Kata Imam Ibnul Qayyim, dimasukkan ke dosa-dosa kecil. Tengok handphone, bagus nengoknya, ceramah Abu Merah, ya kan? Ada iklan pula kawan di situ. Iklannya pula sabun mandi. Artisnya pula perempuan, ada auratnya. Dipandang pula nggak disekip, mata pun tak disekip. Nengok aja gitu, harusnya disekip lah matanya, bukan hanya handphonenya saja kan itu ya. Itu kan dosa kecil juga, nampak aurat di handphone kan itu. Masyarul muslimin, oh ini kuat imannya rupanya. Turun lagi ke bawah. Oh tak bisa ini. Dosa besar tak bisa, dosa kecil tak bisa. Disibukkan dengan perkara mubah. Suruh jalan sana, suruh main ini, main itu. Akhirnya lupa, dia kecapean. Walaupun dia tidak lupa sholat, tapi kan badan capek. Akhirnya gak khusyuk pula dia sholat kan, ngurangi kehusyuan, ngurangi tumakninah, dan begitu seterusnya disibukkan. Oh dia tidak bisa disibukkan dengan perkara mubah, disibukkan dengan perkara yang tidak afdol, ditinggalkan pula perkara afdol. Ya, begitulah langkah-langkah syaitan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Di dalam Al-Quranul Karim ada beberapa ayat, saya akan sebutkan. Langkah-langkah syaitan itu ada di beberapa tempatnya.
Pertama, ketika Allah Subhanahu wa taala bicara tentang langkah-langkah syaitan, Allah Subhanahu wa taala bicara soal seputar makanan, ya. Kemudian seputar syariat ataupun agama. Karena Allah mengatakan udkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, jangan ikut langkah-langkah syaitan. Ya. Artinya bahwa syaitan itu ketika memberikan langkah-langkah kepada manusia itu, dia akan membuat langkah dari berbagai macam, dari ibadah, dari muamalah, dari persoalan makan, minum, macam-macam, dari semua bab. Ya, saya akan contohkan secara singkat saja. Seperti umpamanya kita masuk dalam bab ibadah. Kita masuk dalam bab ibadah dulu. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, "Dzukira inda Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun faqila ma zala naiman hatta asbah ma qama ila shalah faqala dzaka ar-rajul bala syaitanu fi udhuni." Disebutkan di samping Rasul ada seorang laki-laki yang tidur saja sampai pagi, lewat dia subuh tuh. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Oh, orang itu yang lewat subuhnya itu balas syaitanu fi udhuni, sudah dikencingi itu telinganya, kata Nabi. Apa makna dikencingi di sini? Sebagian ulama mengatakan maknanya dikencingi itu ya secara hakikatnya, seperti hadis-hadis tentang setan, kalau kita makan tidak baca basmalah maka setan ikut makan, kan itu ya. Setan kita tidak baca basmalah ketika minum maka setan ikut minum. Nah, sama juga ketika setan mengencingi telinga, ya betul-betul dikencingi. Bentuk kencing setan ya tidak tahu kayak apa. Kalau kencing antum kan saya tahu. Kalau antum kencingi telinga orang, budak terima orang tuh. Tapi hakikatnya memang setan itu mengencingi. Bentuk kencingnya seperti apa wallahu a'lam. Karena kita juga tidak pernah melihat setan, kan? Tapi ada ulama membawa kepada hakikatnya. Ada juga yang mengatakan bahwa setan mengencingi itu maksudnya setan istihza wal istihqah, sedang mengejek. Antum itu sedang diejek dia sambil dikencingi telinganya. Akhirnya lewat sholat subuh, bangun jam 7. Jadi setan ngejek antum sambil ngencingi telinga. Coba bayangkan ikhwan, sering saya katakan, analogikan seperti ini. Kalau anak tampar wajah antum, kira-kira antum marah? Marahlah. Gimana kalau saya kencingi wajah antum? Apa enggak lebih marah lagi, kan? Orang ngencingi telinga kita, kita bisa dendam 7 turunan. Hari-hari antum dikencingi setan tak dendam-dendam. Gitu maksudnya ya. Kok nggak dendam-dendam antum sama setan itu? Ya bangun jam 7, jam 8 kan itu kan. Dia lagi menghina kita loh tiap malam. Kok aneh nggak dendam sama setan? Kalau nggak karena bolo setan kan itu. Ada juga memaknai bahwa maksudnya dikencingi itu setan sedang mengejek kita. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa setan ngencingi telinga itu maksudnya setan sedang menyumbat telinga kita, sehingga orang yang jarang sholat subuh atau tidak pernah sholat subuh, tidur aja, maka telinganya akan tersumbat sehingga sulit mendapatkan nasihat. Sulit kalau dinasihati. Orang yang jarang sholat subuh itu keras hatinya, susah dapat hidayah, karena hari-hari dikencingi setan untuk telinganya. Nah, itulah bagaimana setan itu berusaha orang itu supaya jangan melaksanakan kewajiban, kan? Lewat sholat malam, lewat sholat subuh, sengaja dikencingi. Dan itu satu langkah dia itu. Cukup sampai di sini? Tidak. Bukan hanya sekedar dikencingi saja.
Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, yaqidu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nam thalatha uqadin. Maka syaitan akan datang kepada setiap yang mau tidur. Umpamanya antum mau tidur nih jam 11, jam 12 gitu kan. Setan datang bawa 3 ikatan, kemudian diikat di tengkuk antum. Setiap dia ngikat tengkuk kita, maka dia akan membisikkan di telinga kita. Apa bisikannya? Alaika lailun tawilun farkud. Malam masih panjang, tidur, tidur. Nah, itu bisikannya. Padahal antum tuh udah bangun tuh, ada qiraah di samping ini, udah dengar qiraah tuh, tapi setan datang, tidur katanya, tidur masih panjang. Azan masih lama. Coba bayangkan, tiba-tiba dengar azan masih dibisikkan aja, tidur. Qomat masih lama kok. Coba bayangkan ya kan. Akhirnya nunggu qomat, les pula dia matanya, bangun pula jam 7, kelabakan. Oh Allah, astagfirullahaladzim, salah siapa ini? Itulah setan. Dia langkah-langkahnya sampai seperti itu, diikatnya kita. Makanya kata Nabi SAW, fa in istaiqadha fa dzakarallaha in halat uqdah. Kalau seandainya dia bangun sebelum subuh, kemudian berzikir kepada Allah, baca doa bangun tidur, 1 ikatan lepas dari tengkuk kita. Kalau dia berwudu, 2 ikatan lepas dari tengkuk kita. Kalau solat, maksudnya solat subuh atau solat fajar atau solat apa saja sebelum subuh itu ya, witir kah, solat malam kah, maka 3 ikatannya lepas. Dan ketika itu yang terjadi apa kata Rasul? Keesokan harinya asbahana syitan tayyiban nafsi, maka jiwanya akan baik dan dia akan semangat hidup di pagi hari itu. Tapi kalau malamnya tidur lama, tapi meninggalkan solat walaupun pagi bangun, kata Rasul, asbaha khabithan nafsi kaslan, maka jiwanya akan buruk dan dia pun akan menjadi pemalas. Kenapa? Jiwanya akan buruk karena awal aktivitasnya sudah meninggalkan solat. Artinya dia memulai kehidupannya dengan melakukan dosa besar. Solat subuh itu kewajiban, kalau ditinggalkan dosa besar. Berarti orang yang tidak sholat subuh mengawali mata terbuka dengan melakukan dosa besar setelah kesyirikan. Artinya mengawali hidupnya dengan laknat, dengan laknat hidupnya. Nanti malamnya nggak sholat isya lagi, langsung tidur, diakhiri dengan laknat pula lah hari itu. Awal laknat, tengah laknat, akhir pula laknat. Subuh tinggal, duhur tinggal, asar tinggal, maghrib tinggal, isya tinggal, 5 laknat dalam sehari. Cemana mau berkah hidupnya? Makanya orang yang tidak pernah sholat itu banyak masalahnya. Kadang-kadang masalah itu tidak tahu dari mana datangnya, itu ada saja masalah itu, tidak bisa keluar-keluar, ya kan? Itu khutuat namanya, untuk menghalangi beribadah, ya kan? Setan itu sampai membuat langkah-langkah seperti ini. Bahkan ketika kita sholat, umpamanya nih, setan tidak bisa ngencingi antum, bangun juga antum tuh. Setan tidak bisa ngikat antum, terurai juga ikatannya. Puas sampai di sini, nggak akan kecewa setan, nunggu antum sholat. Kemudian ketika antum sholat, masuk dalam sholat dia, dibuatnya antum tidak tumakninah, dibuatnya antum tidak khusyuk, sehingga terkadang tidak khusyuk itu apa yang terjadi? Kadang lupa lah berapa tadi rakaat yang saya lakukan. Ataupun mamanya sholat sama imam nih, betul-betul sholat dari takbiratul ihram Allahu Akbar sampai salam, ditanya tadi imam baca apa? Nggak tahu lah, padahal baca kulhu loh tadi imam. Kok bisa dia? Ya kan? Dibuatnya itu tidak tumakninah, sehingga apa yang dibaca imam nggak tahu dia. Terus setan masuk di situ tuh. Ya. Atau dia tahu imam baca apa, mulai pandangannya nggak khusyuk.
Apalagi depannya ada lawan politiknya, pakai kaos pula lain beda, ngajar kampanye di masjid kan. Gitu kan. Nah, jadi kadang-kadang masuk tuh ikhtilas yakhtalisuhu syaitan. Pandangan kita tidak dibuat satu titik ke tempat sujud, dibuat pandangan kita kemana-mana. Dan kata Rasul, itulah orang yang sedang dicuri oleh setan. Apa yang dicuri? Dompetnya? Bukan, kehusuannya dicuri, sehingga dia tidak fokus pandangannya, nengok kemana-mana, sekali nengok cicak kawin pula. Bahaya nih kan. Nah, itu mulai dari situ tuh setan masuk dari sholat. Ataupun safnya itu centang perenang tuh, ada yang maju, ada yang mundur, jauh-jauh lagi safnya itu, tidak mau rapat. Apa kata Nabi SAW ketika bicara masalah saf itu? Russu atau sawwu sufufakum wa qaribu bainaha wa hadhu bil a'naq fa walladhi nafsi biyadi inni la ara syaitan yadkhulu min khalalis saffi ka'anna al-hadh. Kata Rasul. Kata Rasul, luruskan, rapatkan, karena aku melihat ada setan masuk di celah-celah itu. Jadi dia akan berusaha sampai-sampai ada namanya setan itu disebutkan dalam hadis Nabi SAW, namanya Hinzib. Ada setan namanya Hinzib. Setan Hinzib ini dia masuk kemudian ke dalam perut. Dibuatnya lah perut antum itu bunyi kerbak kerbuk gitu kan. Aduh, batal nih. Kata Rasul, la yansarif hatta yasma'a sautan au tajidarihan. Jangan kau batalkan, itu bukan suara kentut, itu suara perut. Ya, suara perut dengan suara kentut beda, kata Rasul. Kalau hanya suara perut, jangan batalkan sampai kau dengar ledakannya atau kau hirup baunya, nah, baru kau batalkan. Kalau belum ada ledakan keluar, ledakan masih di dalam, ya kan? Atau belum ada baunya, jangan dibatalkan. Antum belum kentut, itu suara perut. Itu setan yang buat bunyi-bunyi itu. Atau kalau tidak juga setan ini berhasil dengan bunyi-bunyian di perut itu, maka setan Hinzib akan masuk ke pikiran antum tuh. Allahu Akbar, sebelum sholat antum cari kunci motor gak ketemu. Ketika takbiratul ihram, tahu pula di mana tuh kunci itu. Ya Allah, iya, anak kan tadi di situ terletak tuh. Bodoh kali aku kata. Lagi sholat tuh, ya kan? Dia tidak bisa lewat perut, otaknya dimainkan sama setan tuh. Segitunya tuh langkah-langkah, dia nggak bisa ini, akan berusaha seperti itu. Setan tuh kan seperti itu, dia berusaha tidak bisa satu pintu, cari pintu yang lainnya, sampai betul-betul rusak sholatnya orang tuh. Itu yang disebut dengan khutuwat syaitan, langkah-langkah setan. Ya. Ataupun ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, terkadang setan juga masuk bukan hanya dalam ibadah saja ya. Kalau ibadah banyaklah contohnya. Kadang-kadang juga masuk dalam urusan muamalah. Dalam muamalah entah dengan keluarga, entah dengan tetangga, entah dengan rekan bisnis, entah dengan kawan di luar sana gitu kan. Itu kadang-kadang setan berusaha untuk supaya orang itu tahris bainakum, dibuat musuhan. Gimana caranya itu? Kadang-kadang perkara kecil jadi besar, akhirnya putus hubungan. Yang terkadang juga orang itu ada mau nakut-nakuti, umpamanya dia hanya bawa pentungan atau apa, nggak ada rencana mentung sebenarnya, nggak ada, cuman setan ambillah tuh pentungan tuh katanya, biar dia takut, hanya nakut-nakuti awalnya. Tapi kalau sudah di depan orang, setan masuk lagi, pentung tuh kepalanya kan. Gitu loh. Dia akan berusaha tuh. Sampai seperti itu kan. Makanya kita lihat gara-gara tetangga anaknya bertengkar. Anaknya yang bertengkar sebenarnya, bukan ibunya. Tapi anak ini laporlah sama ibunya.
Ibunya pula lapor sama atasannya bapaknya. Bapaknya cuek saja. Tapi karena ibunya ngomong terus, masuk pula setan. Pak, tuh anak kita didolimi sama anak tetangga. Biarin aja. Besoknya ngomong lagi, Pak didolimi lagi. Nggak apa-apa. Masih juga tuh nakal. Baik, kapan kita mulai dia? Kadang-kadang suami itu pertama dia cuekkan, tapi kalau terus dihasut tuh kan, marah dia. Setan masuk di situ. Akhirnya betul-betul datang dilabrak tetangganya. Coba bayangkan, antum sudah berhubungan 10 tahun gara-gara urusan anak yang bisa didamaikan sebenarnya. Toh anaknya juga habis musuhan besoknya datang salaman lagi. Kita pula yang musuhan sama tetangga tak mau salaman. Kalau bisa jual rumah, pindah rumah. Kan pula di sini katanya. Ini kan setan ini kan berusaha itu sampai seperti itu. Ya. Jadi hubungan-hubungan bahkan dalam rumah tangga pun seperti itu. Bagaimana dibuatnya suami itu bercerai. Makanya kenapa disebutkan dalam hadis itu istana setan itu ada di lautan. Setan itu punya istana di lautan. Antah berantah di laut mana? Ada yang mengatakan di tiga Bermuda itu. Allahu a'lam. Tidak ada riwayatnya bahwa istananya itu di segitiga Bermuda. Yang jelas Rasul mengatakan istana setan ada di lautan. Apa di Selat Malaka sini? Allahu a'lam. Yang jelas bahwa adalah istananya. Setiap hari setan itu kan mutus tuh anak buahnya tuh. Kamu goda tuh yang ujung sana, kamu goda, semua diberikan tugas tuh setan-setan marodah tuh. Ada yang goda sampai meninggalkan sholat, ada yang goda mau sedekah nggak jadi, ada yang goda mau puasa tak jadi, pokoknya digagal-gagalin orang berbuat baik itu. Sampai akhirnya satu hari ini nih, gerilya ini, setan-setan ini, utusan iblis, maka malam harinya mereka melaporkan hasil apa yang mereka goda kepada anak Adam dan mengatakan, ya Tuhan, aku sudah menggoda dia tidak sholat. Diam aja si iblis, tidak terlalu bahagia dia. Ya. Iblis, Tuhan, saya sudah goda dia loh sampai nggak sholat. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh, berhasil saya 5 waktu dia tak sholat katanya. Iblis diam saja. Kenapa? Ngapain kau goda? Dari dulu pun tak pernah sholat dia katanya. Kan gitu ya. Ngapain digoda katanya? Orang nggak pernah sholat gak usah digoda lah. Dari dulu pun nggak pernah sholat. Artinya bahwa, tetapi ketika kemudian ada anak buahnya berhasil tuh meretakkan suami istri, bangkit dari singgasana iblis tuh, diambilnya piala, sini kamu, diletakkan pula di kepalanya. Anta, kamulah yang paling top, katanya. Iblis paling senang kalau seandainya ada anak buahnya yang bisa meretakkan suami istri. Kenapa? Karena korbannya banyak. Kalau orang sholat, tidak sholat, satu dia aja korbannya tuh. Tapi kalau berumah tangga, apalagi anaknya banyak nih, korbannya banyak. Ya, suami jadi korban, istri jadi korban, anak-anak jadi korban. Nanti suami curhat sama keluarga, keluarganya jadi korban. Istri pula curhat sama kawannya, kawannya jadi korban. Curhat sama rumah tangganya atau sama keluarganya, keluarganya pula jadi korban. Banyak tuh korbannya, akhirnya musuhan itu dua keluarga itu. Akhirnya istrinya kawin lagi, nggak tanggung jawab dengan anaknya. Suaminya kawin lagi, ditinggalkan pula anaknya. Kata iblis, nak sini jadi anak angkat saya saja, katanya. Jadilah anak angkat iblis. Kan itu ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla tuh. Sampai seperti itu namanya khutuwat, namanya langkah-langkah. Sampai kepada orang berzina pun tidak langsung iblis tuh ambil tangan, berzina kamu. Enggak gitu caranya. Dibuat langkah. Ingat kisah Barsisah, seorang abid Bani Israel kan? Walaupun riwayat Israiliyat, tapi banyak dicantumkan di dalam kitab-kitab tafsir kisah Barsisah itu ketika mentafsirkan surah Al-Hasyr. Coba berawal dari apa? Berawal dari kalam, ucapan. Berawal dari salam, assalamualaikum. Kemudian dengar ucapan. Kemudian ngomong, kaifa haluk, bagaimana kondisi. Kemudian mulai tanya keadaan. Kemudian ngobrol. Ya kan? Kemudian berlama-lama di situ. Akhirnya
Akhirnya berzina. Barsisa ini abid Bani Israel, dikenal di Bani Israel, tidak ada orang yang ahli ibadah melebihi Barsisa. Ada 3 orang punya adik perempuan satu. Yang 3 orang ini mau jihad, bingung mau nitipkan adiknya. 3 orang sepakat, yuk kita titipkan di Barsisa itu, biar selamat katanya. Dia kan ahli ibadah, pasti jaga anak gadis kita, adik gadis kita ini. Awalnya kan gitu. Pada awalnya Barsisa ini tak mau, datang iblis tuh, digesek-gesek telinganya. Terimalah, itu kan kebaikan, kau dapat pahala. Apalagi yang 3 orang ini mau jihad katanya. Masuk pula was-was iblis. Ya sudahlah, diterima katanya. Taruhlah di tempat lain. Dia tinggal di tempat lain, dia si gadis pun di tempat lain. Jadi kalau ngasih makan tuh ditaruh di depan pintu, nggak dibuka pintunya, nih ditaruh aja gitu depan pintu. Iblis datang. Barsisa, kau ini nggak sopan ngasih makan depan pintu, ngasih ketuk. Tanyalah gitu kan, salam. Nah, awalnya suruh salam. Akhirnya mulai dia naruh makan sambil salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mulai dia dengar suara perempuan kan, masuk di telinganya. Setan sampai di sini tidak, bisiki lagi. Udah lama-lama setan datang lagi. Barsisa, namanya orang dikurung, kau hanya ngasih makan, ucapkan salam. Kamu kan tidak tahu, mungkin dia butuh apa atau sakit apa. Tanyalah. Mulai, ya kan? Akhirnya mulai dari salam ke kalam, ucapan. Kaifahaluk, bagaimana kondisi wahai ukhti gitu. Sehat tidak? Apa yang dihajatkan? Mulai. Ya. Lama-lama setan datang lagi. Barsisa, namanya orang hidup sendirian, bosan juga dia. Temanilah dia makan. Mulai itu. Dia mulai akhirnya ditemani makan. Ya. Setelah ditemani makan terus gitu kan. Akhirnya mulai pandangan, jatuh cinta, akhirnya berzina. Naudzubillah. Hamil pula lah wanita itu. Setelah hamil apa yang terjadi? Saudaranya datang, habis jihad menang. Setan ngasih tahu, Barsisa, itu 3 saudaranya mau datang. Kalau seandainya ini dia tahu adiknya hamil, habislah kau katanya. Gimana caranya? Tunggu dia lahir, bunuh, hilangkan barang buktinya katanya. Hilangkan barang buktinya, hancurkan CCTV-nya, jangan ada CCTV katanya. Akhirnya semua dibunuh bayinya. Setelah dibunuh bayinya, datang pula si iblis itu. Barsisa, memang alat bukti sudah hilang, tapi apakah kau yakin wanita itu nggak akan bicara? Pastilah akan bicara. Kau sudah membunuh bayinya, mana dia terima katanya. Kalau dia sampai ngomong sama saudaranya, habis kau katanya. Kata Barsisa, apa yang harus lakukan? Bantai juga ibunya katanya. Dibunuh ibunya. Langkah-langkahnya coba. Dikuburkan di belakang rumahnya. Dah hilang barang buktinya. Datanglah 3 saudaranya nanyakan, mana adik saya katanya. Kata Barsisa, tak tahu. Semenjak kalian pergi dia pun pergi, tah berantah ada di mana. Nih yang ngomong Pak Ustadz, Pak Kiai ahli ibadah, ya sajalah kan gitu. Gak mungkin lah Ustadz bohong katanya kan. Iyalah, udah pulang. Menyesal mereka. Ya, kenapalah dulu dititipkan kalau harus hilang juga katanya. Malam-malam setan datang ke 3 orang ini, dibisikkan dalam mimpinya bahwa Barsisa lah yang membunuhnya. Setan yang ngasih tahu. Akhirnya 3-tiganya bangun, mimpinya semua sama. Mimpinya semua sama, baik saudara yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Kan aneh, kok mimpi, kok jamaah gitu kan, bareng-bareng. Semua sama isi mimpinya. Ngamulah 3 orang itu. Ambil pedangnya, terbantai si Barsisa, kurang ajar katanya. Sebelum 3 orang ini sampai di rumah Barsisa, iblis pula dah sampai di Barsisa. Barsisa, yang 3 orang udah tahu loh kau yang membunuh katanya. Tapi aku bisa menyelamatkan kamu, enteng gampang tuh katanya.
Gimana caranya katanya? Sujud kau kepada aku katanya. Pas si Barsiso sujud, 3 orang ini datang. Akhirnya iblis pun lari, dibunuhlah Barsiso dalam posisi sujud kepada iblis. Lihat bagaimana khutuat di sini kan. Langkah sampai mati kufur. Ya. Hati-hati. Bermain medsos kan juga awalnya kan gitu ya, kenalan, copy pastenya bukan perkara apa, ambil di ustaz sunnah juga copy pastenya itu, ngasih jempol lah itu ukhti itu kan, mulailah kenalan, sangka antum ustaz, ya, akhi ukhti aja tuh ngomongin, kayak syar'i kali itu kan, di medsos itu hati-hati tuh, yang bujang-bujang tuh, ya. Nanti kenalan. Ya, pacaran, enggak pacaran Ustaz, pacaran syar'i katanya. Gimana pacaran syar'i itu? Yang ngingetin kalau pas malam bangunlah ukhti sholat malam. Itu pacaran syar'i itu katanya kan, ngingetin sholat. Coba kan, Alhamdulillah, itu bukan pacaran syar'i. Jadi nanti lama-lama pasti juga akan ke situ kan. Karena Rasul yang mengatakan seorang itu wajib berzina, mata bisa berzina mendengar, melihat, telinga bisa berzina mendengar, lisan bisa berzina berbicara, tangan kaki bisa berzina, dan kemaluan yang kelak akan membenarkan atau mendustakannya. Dan begitu kata Nabi. Karena memang selangkah seperti itu. Itulah caranya khutuwati syaitan. Tidak langsung setan menyeret. Gak ada yang mau manusia diseret setan itu. Tapi kalau dilangkah-langkah sikit-sikit pasti mau. Itulah bahayanya langkah-langkah syaitan. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza, dan banyak lagi ya. Bisa juga masuk dari kemarahan. Marah itu kan dari setan. Kata Rasul, al-ghadabu minasyaitan. Marah itu dari setan. Apabila marah maka berwudulah. Ada yang mengatakan hadis ini lemah. Tapi ada juga yang mengatakan kalau kau marah berdiri, duduk. Kalau kau marah duduk, baring. Kalau kau marah juga baring, wudu. Kalau kau marah juga wudu, solat. Kalau habis solat juga marah, pergilah jauh-jauh. Masih marah juga. Artinya kan, lihat bagaimana ketika setan juga menggunakan langkah, maka dalam Islam juga ada langkah-langkah melawannya. Gak bisa begini, gak bisa begini, kan itu ya. Antum marah berdiri, duduk. Masih marah juga, baring di aspal. Gitu ya. Oh nggak bisa juga, ambil ke tempat wudu, sholat. Jadi supaya seperti itu, supaya ada langkah-langkahnya kan. Atau setan juga masuk pada al-ajalah, tergesa-gesa. Tergesa-gesa itu dari setan, bukan dari Allah. Pamannya ada gadis yang kita sukai, dengar pula udah diceraikan suaminya, baru talak 1 tapi belum habis masa idahnya. Tapi kadang memang si istri juga sudah suka ingin nikah dengan kita, sementara dia belum habis masa idahnya, main lamar aja antum, terjadi nikah di masa idahnya. Sah nikahnya? Tidak sah. Yang lebih parah lagi bukan tidak sah nikahnya. Kalau antum sampai melakukan pernikahan dan dia masih berada di masa idahnya, setelah nikah batal nikahnya, dan wanita itu diharamkan sampai kiamat, tidak boleh dikawini. Tidak boleh dikawini sampai kiamat. Kenapa? Karena tergesa-gesa sebelum waktunya. Sama dengan seorang anak ingin cepat dapat harta waris, diracunlah itu pakai kopi sianida tuh kan, bapaknya, supaya cepat mati. Mati betul tuh bapaknya, dapat warisan sampai kiamat, haram warisan. Kenapa? Karena tergesa-gesa sebelum waktunya. Itu namanya al-ajal, itu udah syaitan tuh. Ya. Ataupun al-israf, sesuatu yang berlebih-lebihan, makan berlebihan, minum berlebihan, tidur berlebihan, main berlebihan, itu semua dari syaitan. Makanya kenapa Nabi SAW itu sampai berdoa kepada Allah kan, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal kasal. Ya Allah, aku berlindung darimu dari al-jubn wal kasal. Kasal itu artinya kemalasan, karena malas dari setan.
Makanya kenapa Rasul mengatakan at-tasa'ub mina syaitan. Tasa'ub itu nguap itu dari setan. Kalau kalian nguap cepat tutup kan begitu. Karena orang nguap tidak tutup tuh menunjukkan malas dia. Itu dari setan. Beda dengan bersin. Makanya suruh mengucap alhamdulillah. Ya. Dan banyak ataupun taswib. Taswib itu mengucapkan kalimat saufa dalam bahasa Arab itu balas sekitarnya nanti. Ini jam 12:30 sholat duhur, nantilah masih ada waktu. Nah, ini. Nanti asar juga gitu, mau dekat maghrib sholatlah nanti. Si nanti akhirnya duhur 5:30, asar 5:30 gitu ya, maghrib pula 7:30 gitu. Isya pula 6:30 subuh. Ini kan ada dia modalnya dapat 7:30 semua lah pahalanya kan gitu. Jadi ada orang itu yang bahasanya nanti. Kita ini sedekahlah nanti. Kalau cicilan motor udah lunas. Udah lunas nih, kapan sedekahnya? Nanti. Baru saja ngambil kulkas katanya. Terus saja kan, nggak pernah sedekah. Karena dia nanti itu. Kapan lu tobat? Nanti habis umroh pula dia tak tobat juga. Katanya kalau habis umroh tobat, ya nantilah kalau habis haji katanya. Coba kan, haji dia tak tobat juga. Kenapa nggak tobat? Katanya habis haji mau tobat. Nantilah kalau dekat-dekat mati gitu. Jadi, nah ini kan dari setan. Taswif itu mengatakan saufa nanti. Ini bagian daripada khutwatus syaitan. Ya. Dan banyak lagi. Adapun secara singkat juga yang disebutkan para ulama bagaimana cara menghadapinya, karena juga sudah malam ini. Yang pertama, menghadapi langkah-langkah setan tentu bil ilmi wal ma'rifah. Ya, duduk di majelis ilmu, punya ilmu. Orang kalau mau perang nggak punya strategi, gimana mau ngelawan? Ya kan? Maka kita harus berilmu supaya dengan ilmu itu kita tahu cara melawannya. Kan diajarkan tuh dalam Quran, dalam hadis bagaimana cara melawan setan. Seperti bagaimana supaya setan itu bisa nangis gitu ya. Dengan cara apa? Antum ketika tasyahud, antum sungguh-sungguh, karena kata Rasul, gerakan tasyahud itu sama dengan tamparan kepada setan. Lebih keras dibandingkan besi. Ya, gerakan dalam tasyahud itu. Jangan malas. Tasyahud gini. Apa antum tasyahud kayak gini? Ini tasyahud gini. Ya, kalau bagi yang menggerak-gerakan gerakan. Yang enggak gerakan isyarat gini saja, itu udah tamparan tuh gini tuh. Tamparan keras tuh bagi si iblis. Nah, kita lihat kalau posisi tasyahud yang dilihat jarinya. Jangan lihat ke depan, lihat ke jari sini. Kalau lagi tasyahud. Ya, atau umpamanya sujud tilawah. Iblis tuh paling nggak suka nengok orang sujud tilawah. Apa kata iblis? Dia diperintah Allah sujud, dia pun sujud. Maka Allah hadiahkan surga. Aku pula diperintah sujud, tak sujud. Allah akan masukkan ke neraka. Nangis akhirnya iblis. Dia paling nangis lihat orang sujud. Sedih hatinya. Ya, karena iblisnya iblis, ikhwan, itu tidak pernah mencela Allah. Iblisnya iblis tidak pernah mencela Allah. Dia mengatakan wa bi izzatika dengan kemuliaan, tidak pernah. Tapi manusia ada yang lebih iblis dibandingkan iblis, dicelanya Allah. Orang Yahudi mengatakan Allah fakir, nahnu aghnia. Dia fakir, kami kaya. Allah difakir-fakirkan sama orang Yahudi itu. Nasrani, Allah itu 3. Ya bayangkan. Ataupun mencela Al-Quran. Al-Quran kan kalamullah, sama juga mencela Quran, mencela yang ngomong Allah. Kan banyak sekarang ini orang yang istihza terhadap kalamullah, diinjaknya Quran, dibakarnya Quran. Ataupun ngomongnya sih tidak menginjak, tetapi dari ucapannya sudah menghina Allah dan Quran kan. Syariat itu enggak kayaknya kalau diterapkan di sekarang itu enggak cocok tuh. Itu kan syariat itu Quran Sunnah itu di zaman Nabi tuh. Sekarang bukan zaman unta lah, nggak relevan lagi. Ada orang kayak gitu kan. Maksudnya apa?
Jadi kalau kita ini saklek dengan Quran dan Sunnah itu, kayaknya disebut kolot. Tahu kolot? Kayaknya nggak maju-maju otakmu tuh katanya. Lah gimana Quran Sunnah itu akan relevan di setiap zaman, di setiap tempat. Bukan Quran Sunnah yang ikuti zaman, zaman yang harus ikut Quran Sunnah. Zaman itu yang harus ikut, karena Quran itu di mana-mana, Sunnah itu di mana-mana akan relevan. Hukum-hukumnya akan relevan. Ya, hukuman rajam itu di zaman Nabi katanya. Zaman sekarang kayaknya enggak bisa katanya. Kayak gitu ya. Ya. Jadi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama dengan ilmu. Yang kedua, al-amalu ala ziyadatil iman. Terus beramal untuk menambahkan iman, karena iman itu bisa berkurang karena maksiat itu karena bisikan setan. Tapi iman bisa bertambah dengan banyaknya amal. Maka ini bisa melawan setan. Kemudian yang ketiga as-saum, puasa bagi anak-anak muda. Karena saum itu, puasa itu bisa melemahkan jalan darah. Karena setan itu masuk lewat jalan darah manusia kan. Maka dengan puasa melemahkan. Atau dengan cara bekam gitu ya. Kemudian yang nomor 4, dawamu zikrillah. Mendawamkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, al-isti'adzatu billah. Jadi kalau kita dapat gangguan, segera kita katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, seperti antum mimpi buruk nih, cepat bangun, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ludahin ke kiri. Puh. Gitu ya. Ya kalau nggak ada orang di samping. Jangan sengaja pula istri di samping, wah katanya. Nah gitu ya, janganlah. Artinya ngeludah ke kiri, baca ta'awudz kan itu ya. Atau ketika sholat juga sama. Ketika antum sholat, a'udzubillahi minasyaitonir supaya hilang setan. Ya. Tapi kalau sholat sendiri, jangan pula sholat jamaah, nanti dibalas puah juga. Masalah kan gitu ya. Kalau sholat jamaah jangan, kalau sholat sendiri, karena biasanya setan itu akan sulit menggoda orang yang berjamaah. Setan itu akan mudah menggoda orang sholat sendiri. Sama dengan serigala, dia akan sulit untuk menerkam kawanan kambing. Dia hanya menerkam kambing yang keluar dari kawanannya saja. Nah, itu setan. Nah, dia kalau orang sholat sendiri itu akan lebih digoda setan. Makanya kalau ada godaan seperti itu, cepat ta'awudz, ludah 3 kali. Ya. Jadi itu juga isti'adzah itu penting, karena juga Allah mengatakan qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Ya. Ini yang kelima. Yang keenam, alaika bisuhbati thayyibah. Cari teman yang baik. Karena setan itu bukan hanya dari kalangan jin saja, setan juga ada dari kalangan manusia. Bahkan terkadang orang yang paling dekat dengan kita, istri kita itu jadi setan, ikhwan. Ya bisa ya tuh. Disetani kita, janganlah sedekah dulu bang katanya. Rumah belum naik tingkat 2 katanya. Gitu ya. Bisa jadi setan tuh. Dihasut-hasutnya kita. Bang, tetangga sebelah tuh masya Allah, itu kaki kuning katanya, leher kuning, tangan kuning, saya pula hitam semua katanya. Belikanlah ke toko emas sana katanya. Malulah saya. Udah mulai dah. Suami kerjaan tak seberapa, mulailah mikir-mikir nih, kita rampok aja lah toko emas ini. Gak punya gimana, lama-lama kan setan masuk di situ. Gara-gara apa? Bisikan istri. Bisikan istri ini orang yang tadinya tidak berbuat jahat jadi berbuat jahat tuh. Bang, kita ngontrak terus ini katanya. Belilah rumah katanya. Tak bisa lah deng, berapa lah uang pendapatan. Besok ngomong gitu lagi. Lama-lama terpikir dia, mana nih kira-kira kabel telkom mana yang saya harus ambil. Jadi ada orang akhirnya jadi korupsi, ya kan? Akhirnya jadi maling, akhirnya menghalalkan yang haram. Yang penting terpenuhi keinginannya. Ada yang kayak gitu tuh. Ya. Jadi ini juga makanya cari teman yang baik. Kemudian juga yang terakhir adalah fa innallaha yahmi awliya'ah wa yahfad ahibba'u kama qala inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Yakin dengan Allah
bahwa Allah akan melindungi kita, menjaga kita, dan setan tidak akan menguasai kita selama kita yakin dan kita bersama Allah, dan itu dengan memperbanyak ibadah, taat, takwa, dan begitu seterusnya. Ini diantara langkah-langkah syaitan yang disebutkan oleh para ulama. Wallahu a'lam. Iya, boleh kita bertanya jawab, silakan. Sehubungan dengan lembaga pertanian, saya baru kemarin pagi saya buka di ayat Al-Qur'an itu katanya biar mau apa robek segala macam jadi hampir macam sampah disimpan kan dan bisa diguna lagi. Disebabkan kemarin bukan dari kebencian, tapi supaya jangan sampai masuk. Iya, nggak apa-apa untuk menyelamatkan. Nggak apa-apa, memang begitu. Dan pernah terjadi dengan Utsman ibn Affan. Utsman ibn Affan membakar Quran, tapi kiroah yang tidak disepakati. Kan dulu kan di zaman Utsman jadi khalifah, ada laporan para sahabat mau perang sesama sahabat, gara-gara apa? Gara-gara bacaan Quran. Jadi kan masing-masing sahabat kan punya catatan, dan masing-masing mereka mendengar dari Rasul tidak serentak. Kadang hari ini mereka dengar, yang lain tidak, yang lain mendengar, yang lain tidak, sehingga catatannya berbeda. Contoh umpamanya ada bacaan Quran, innallaha huwas samiul alim, ada huanya. Yang satunya mengatakan innallaha samiun alim, tidak ada huwa. Ribut gara-gara huwa. Yang ada huwanya, yang satu enggak ada huwa. Mau perang sahabat ini akhirnya gara-gara huwa tuh, gara-gara huwa perang. Akhirnya Hudzaifah melaporkan kepada Utsman, para sahabat mau perang gara-gara qiraah nih. Kata Utsman, kalau gitu kumpulkan semuanya qiraah tuh, tulisan-tulisan tuh. Kemudian Utsman menunjuk orang-orang pakar-pakar Quran. Ketika itu yang ditunjuk Zaid bin Thabit, ya, banyak, Ubay bin Ka'ab, banyaklah para sahabat yang pakar-pakar Quran. Disuruh untuk menyeleksi mana-mana qiraah yang disepakati dan yang terakhir dibaca Nabi, itulah yang ditetapkan. Mana-mana qiraah yang tidak pernah dibaca Nabi lagi dan dianggap qiraah syadzah yang menyelisihi, maka pisahkan. Akhirnya yang disepakati itulah yang dicetak, yang dipisahkan itu yang dibakar. Dibakar sama Utsman. Ya. Inilah yang menjadikan orang Khawarij di akhir-akhir khilafah Utsman menyalahkan Utsman, karena Utsman sudah membakar Quran katanya. Maka Utsman menjawab, Ali menjawab, Utsman membakar Quran itu bukan qiraah yang disepakati, tapi qiraah yang diperselisihkan supaya tidak terjadi peperangan di antara sahabat. Dan subhanallah hikmahnya sekarang tidak ada perselisihan soal Quran kan? Sampai hari ini nggak ada. Ya Quran antum di Amerika itu juga bacaannya, di Saudi itu juga bacaannya, di sini itu juga bacaannya, nggak ada yang beda-beda. Jadi sehingga dibakar, ya kan? Syahidnya kan dibakar di sini, ya, untuk menyelamatkan, supaya jangan terinjak, ya. Atau antum baca, kan sekarang ada undangan kawin pun ada bismillahnya tuh, Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang asal lempar saja kan, jadikan mainan anak-anak, kapal-kapalan tahu tuh dilempar ke halaman, diinjak orang. Hati-hati tuh. Ya, sebaiknya kalau undangan-undangan itu kan janganlah kemudian dicantum-cantumkan ayat-ayat Quran di situ kan. Cukuplah mengundang. Kan itu ya cukup. Karena dikhawatirkan akhirnya main campak-campak sana akhirnya terinjak-injak kan. Seolah-olah ada wasilah ke situ. Ya, wallahu a'lam. Ya. Sekira cukup. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.